Aku pernah berpikir saat memiliki segalanya, uang, ketenaran, kekuasaan, aku akan bahagia. Namun, di usia 34, di tengah malam Ramadan yang hening tanpa angin, aku baru tersadar. Ada kehampaan yang tak bisa diisi oleh penthouse semewah apapun. Malam itu adalah malam ke-27 Ramadan, yang disebut Lailatul Qadar, malam paling suci, ketika doa didengar paling jelas oleh langit. Tetapi aku, Raffi Nugraha, direktur utama sebuah korporasi teknologi besar di Jakarta, malah duduk sendirian di tengah taman menteng, menjauhi setiap lantunan ayat, setiap doa, dan bahkan menjauhi keyakinan yang dulu menjadi sandaranku. Acara buka puasa di Hotel Kempinski baru saja usai. Jabat tangan, senyum yang dipaksakan, ucapan Ramadan Karim yang disampaikan sebatas formalitas. Aku pamit lebih awal, beralasan ada urusan, padahal sesungguhnya aku hanya ingin lari dari diriku sendiri. Pintu mobil terbuka, cahaya kota memantul pada kaca jendela, merefleksikan wajahku. Seorang pria yang memiliki segalanya, kecuali kedamaian. Aku meminta sopir berhenti di menteng. Tak ada yang mengerti mengapa seorang CEO memilih berjalan kaki di tengah malam di antara siluet pepohonan yang gelap dan udara yang lembab. Aku pun tak mengerti. Mungkin aku hanya ingin mendengarkan kembali suara hati sendiri setelah terlalu banyak rapat, terlalu banyak anggukan demi keuntungan. Suara salat tarawih terdengar sayup dari kejauhan, menyelinap di antara klakson kendaraan dan teriakan pedagang asongan yang menjajakan es cincau. Seluruh kota seolah menuju cahaya Allah, sementara aku yang dulu hafal setiap ayat suci, bahkan tidak ingat kapan terakhir kali aku berdoa. Aku duduk di bangku batu, melonggarkan dasi, membuka sebotol air mineral. Udara lembab berbau hujan dan debu, membangkitkan ingatan akan sesuatu yang jauh. Aku teringat ibu. Beliau meninggal saat aku berusia 25 tahun, sebelum aku sempat menunjukkan kepada beliau bahwa putranya yang dulu kecil kini telah menjadi orang sukses yang selalu beliau doakan. Ibu selalu berpesan kepadaku, rezeki itu bukan hanya uang, Raffi, tetapi juga ketenangan di hati. Aku pernah mempercayai hal itu. Namun, ketika beliau tiada, keyakinan dalam diriku pun ikut sirna. Sejak saat itu, aku hanya percaya pada diri sendiri, pada data, pada pasar. Tidak pada Allah, tidak pada keajaiban, tidak pada apapun yang tidak bisa diukur dengan angka. Aku membuka tutup botol, hendak meneguk air pertama untuk mengakhiri dahaga, baik fisik maupun spiritual. Ketika aku mendengar suara kecil yang nyaring di tengah malam. Om jangan makan sendiri, buka puasanya sama kami aja ya. Aku mendongak. Di hadapanku berdiri seorang bocah laki-laki berusia sekitar 8 tahun, kurus namun matanya cerah dan penuh keberanian. Di tangannya ada sebungkus nasi bungkus yang terbungkus daun pisang, aroma sayur lodeh, dan tempe gorengnya menguar. Di sebelahnya, seorang wanita dengan hijab abu-abu berdiri diam, menyunggingkan senyum lembut, matanya teduh namun tampak hati-hati. Bocah itu melanjutkan, kedua tangan mungilnya menyodorkan bungkusan nasi sebagai tawaran yang tulus. Ibu masak banyak, Om. Kalau Om makan sama kami, Allah pasti senang. Aku tertegun. Sudah lama sekali aku tak mendengar seseorang berbicara tentang Allah dengan ketulusan seperti itu. Tanpa ceramah, tanpa pemaksaan, hanya keyakinan polos seorang anak. Aku melihat sekeliling dengan canggung, berpikir mungkin bocah itu salah orang, tetapi ia sudah menggenggam tanganku, tangan yang kecil namun terasa hangat luar biasa. Ayo Om, rumah kami dekat kok. Aku memandanginya, lalu menatap wanita di belakangnya. Ia mengangguk ringan, seolah berkata, datanglah Pak, tidak apa-apa. Ada sesuatu di mata itu yang membuatku tak kuasa menolak. Seorang CEO sepertiku yang pernah menolak puluhan undangan mitra hanya karena jadwal yang padat, justru berdiri dan melangkah mengikuti bocah asing di tengah malam Ramadan. Gesekan daun di bawah kaki, aroma hujan, dan cahaya lampu jalanan yang kuning menyelimuti dua sosok kecil di depanku.
Semuanya terasa seperti lukisan di mana aku tak menyangka akan menjadi tokoh utamanya. Kami melintasi gang-gang sempit di kawasan Tebet. Rumah-rumah di sini tampak tua, dindingnya berlumut, atap sengnya berkarat. Namun, dari setiap rumah, aku mendengar tawa, suara anak-anak mengaji, bunyi sendok menabrak panci sayur, suara-suara dari hal-hal normal yang telah lama hilang dariku. Om tinggal di mana? Adam bertanya, mendongak menatapku. Menteng, jawabku singkat. Oh, itu jauh ya. Tapi Om kelihatan sedih. Ibu bilang orang sedih harus ditemani, biar hatinya cepat sembuh. Aku tertawa, tawa pertamaku setelah berminggu-minggu. Seorang anak mengajarkanku pelajaran sederhana tentang kebersamaan, sesuatu yang kulupakan saat menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Ketika kami tiba di sebuah kontrakan kecil, cahaya lampu minyak terpancar melalui jendela. Amina, wanita itu, membuka pintu, suaranya selembut angin. Masuklah, Pak. Rumah kami kecil, tapi semoga cukup hangat. Aku melepas sepatu, membungkuk secara refleks. Sesuatu yang belum pernah kulakukan pada siapapun selain ibu. Ruangan itu hanya berisi satu meja kayu tua, 3 kursi yang tidak seragam, tetapi semuanya bersih dan memiliki sesuatu yang tak pernah dimiliki apartemen mewahku. Kehangatan manusia. Adam dengan sigap merapikan meja, Amina menyajikan 3 piring nasi hangat. Ia meminta maaf karena hanya makanan orang miskin, tetapi aku tak berkata apa-apa. Tenggorokanku tercekat, bukan karena asap dapur, tetapi karena emosi aneh yang menyusup ke dalam hati. Bocah itu membaca doa sebelum makan, suaranya polos namun penuh keyakinan. Ya Allah, terima kasih atas makanan ini. Berkahi tangan yang menyiapkannya, dan beri rezeki lebih banyak bagi yang kekurangan. Aku menutup mata sejenak. Sejak kapan aku tidak lagi mengucapkan rasa syukur dalam doaku? Kami makan dalam keheningan. Hanya terdengar bunyi sendok beradu dengan piring dan bunyi kipas angin yang berderak-derak. Amina bertanya tentang pekerjaanku. Aku bercerita sedikit, hanya mengatakan bahwa aku bekerja di sebuah perusahaan besar. Ia mengangguk, tidak menunjukkan kekaguman, hanya berkata, semoga pekerjaanmu membawa manfaat, bukan hanya uang. Kalimat itu terasa seperti tusukan pisau yang lembut di hati. Aku tak menjawab. Adam tersenyum, bercerita bahwa ibunya bekerja sebagai penjahit, dan ia membantu melipat kain. Ia bilang nanti ingin belajar teknologi untuk membuat mesin jahit yang bisa bicara. Aku tertawa lagi. Seorang wanita sederhana, seorang anak yang polos, dan seorang pria yang tersesat. Malam itu, aku duduk bersama mereka, menyantap nasi dan minum air. Hal yang begitu sederhana, hingga terasa memalukan jika kusebut sebagai keselamatan. Namun, mungkin Allah sendiri yang telah mengatur segalanya. Saat meninggalkan rumah kecil itu, angin malam Jakarta membawa aroma lembab dan suara tawa anak-anak di gang sebelah. Adam mengantarku ke pintu, melambaikan tangan, dan berseru, besok datang lagi ya, Om. Ibu bilang, orang baik nggak boleh sendirian. Aku menoleh, melihat Amina berdiri di ambang pintu, senyumnya tampak lelah namun hangat. Aku tak tahu harus berkata apa selain mengangguk pelan. Saat melangkah pergi, aku masih mendengar suara kecil itu bergema di kepalaku. Sederhana namun menggugah. Om, jangan makan sendiri. Entah mengapa, hatiku dipenuhi perasaan hangat sekaligus takut. Hangat karena melihat kasih sayang manusia, takut karena aku tahu sesuatu di dalam diriku baru saja berubah. Aku berhenti di sudut jalan, menatap langit malam Jakarta, tidak banyak bintang, hanya beberapa cahaya kecil di antara awan. Namun, cukup bagiku untuk melihat satu hal. Bahkan dalam kegelapan, cahaya akan menemukan jalannya untuk menyusup, jika kita mau mendongak. Aku tidak tahu, di antara ribuan orang, mengapa mata bocah itu membuatku mengikuti. Mungkin, itu adalah ajakan pertama yang tidak bisa kutolak. Jika kamu pernah bertemu tatapan mata yang membuatmu ingin berhenti, meskipun hanya untuk mendengarkan sebuah cerita kecil, ingatlah, mungkin tatapan itu adalah
ajakan yang dikirimkan takdir kepadamu. Apakah kamu percaya pada pertemuan yang diatur oleh keyakinan? Jika di dalam hatimu juga pernah tergetar karena hal kecil namun tulus seperti itu, tinggalkan komentar astatu. Karena siapa tahu, suatu hari nanti kamu juga akan melangkah mengikuti ajakan yang tak terbantahkan milikmu sendiri. Di balik tempe goreng dan nasi bungkus. Aku masih ingat jelas malam itu. Perasaan melangkah masuk ke rumah kecil mereka, seperti melangkah keluar dari dunia yang sudah terlalu lama ku kenal. Tidak ada lantai kayu impor, tidak ada lampu gantung kristal, tidak ada AC dingin. Hanya ada satu kamar kecil, dindingnya catnya mengelupas, beberapa tirai tipis berwarna krem yang usang, dan suara kipas angin yang berderak berputar perlahan dalam udara hangat beraroma nasi baru. Namun anehnya, di tengah kesempitan itu, aku merasa lebih mudah bernapas daripada di kamar mewah manapun yang pernah kutempati. Aminah mempersilakan aku duduk di kursi plastik yang sudah tua. Di atas meja ada sepiring kecil makanan, sayur lodeh, tempe goreng, dan nasi bungkus yang dibungkus rapi dengan daun pisang. Ia berkata pelan, dengan sedikit rasa malu. Maaf ya, Pak Raffi, cuman makanan sederhana. Aku tersenyum, tetapi tidak menjawab. Caranya memanggilku dengan suara yang menghormati sekaligus akrab, membuatku enggan merusak kesederhanaan mereka dengan kata-kata basa-basi. Adam duduk di hadapanku, wajahnya bersinar dalam cahaya lampu minyak, kedua tangan kecilnya disatukan dengan khidmat. Bocah itu berkata pelan, suaranya jernih. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, terima kasih untuk makanan ini, berkahi tangan yang menyiapkannya, dan beri rezeki lebih banyak bagi yang kekurangan. Aku terdiam. Sudah berapa tahun aku tidak lagi mengucapkan bismillah sebelum makan. Di duniaku, orang-orang hanya mengangkat gelas anggur, bukan mengangkat doa. Aminah mengambilkan sepotong tempe yang digoreng hingga kuning keemasan untukku, meletakkannya perlahan di piring. Silakan, Pak. Aku melihat piring nasi di depanku, asapnya mengepul harum. Ada kehangatan yang perlahan menyebar di dalam dada, seolah setiap hembusan napas membawa rasa terima kasih. Adam makan dengan lahap, sambil mengunyah ia bercerita. Hari ini aku bantu ibu melipat kain, terus mengusir kucing dari tempat jahit juga. Aku juga bantu ibu mengantar barang ke pelanggan di ujung gang. Aminah tersenyum lembut, mengusap rambut anaknya. Anak soleh memang harus bantu ibu. Aku memandangi ibu dan anak itu tanpa berkata apa-apa. Seorang anak berusia 8 tahun, tanpa ponsel, tanpa mainan, tanpa ayah, namun tertawa begitu polos. Aku teringat diriku sendiri saat berusia 8 tahun. Sudah memiliki segalanya, kecuali tawa yang damai seperti itu. Aku bertanya, Adam, apa impianmu? Bocah itu berhenti sejenak, berpikir, lalu menjawab dengan nada yang lebih serius dari yang kubayangkan. Aku ingin punya ayah. Aku terperangah. Adam melanjutkan, matanya mengarah pada ibunya, suaranya pelan namun penuh kepastian. Supaya ibu tidak terlalu lelah, dan supaya aku punya seseorang yang mengajariku salat. Kalimat itu seperti pisau kecil yang menyentuh bagian terdalam di hatiku. Seorang pria dewasa sepertiku, yang memiliki ribuan karyawan di bawah kendali, yang memiliki ratusan orang yang patuh pada perintah, justru dibuat tak berdaya oleh ucapan polos seorang anak. Aku menoleh ke arah Aminah. Ia menundukkan kepala, matanya memancarkan kesunyian orang-orang yang pernah menanggung terlalu banyak kehilangan. Ia berkata, hampir hanya untuk menjawab anaknya. Ayah Adam pergi saat ia baru berusia 2 tahun. Saya sudah berjanji pada anak saya bahwa, meskipun tanpa ayah, Allah akan mengirimkan orang baik untuk membantu kami. Ia berhenti, tersenyum, suaranya selembut angin. Mungkin malam ini doa itu dijawab. Aku tidak tahu bagaimana harus membalas. Aku hanya merasakan di dadaku ada perasaan aneh, bersyukur, malu, dan takut. Bersyukur karena melihat keyakinan yang begitu sederhana, malu karena aku telah kehilangan imanku terlalu lama, dan takut karena aku tidak tahu apakah aku cukup pantas untuk kepercayaan yang mereka berikan. Kami melanjutkan makan dalam keheningan.
Tidak ada pisau garpu, hanya sendok dan tangan. Aku melihat cara mereka makan. Perlahan, khidmat tidak tergesa-gesa. Setiap suap nasi seolah adalah sebuah anugerah. Aku bertanya pada Aminah, "Anda tidak lelah harus bekerja sepanjang hari?" Ia tersenyum. "Lelah? Tentu, tapi kalau dikerjakan dengan ikhlas, capeknya pun jadi ibadah." Kalimat itu sederhana namun membangkitkan sesuatu dalam diriku. Sepotong kenangan yang sangat jauh ketika ibuku juga pernah mengatakan hal yang sama persis. Di dapur kecil tempat beliau memasak sayur lodeh setiap Ramadan. Aku tiba-tiba menyadari, meskipun berbeda status, berbeda dunia, Aminah dan ibuku memiliki kesamaan dalam hal yang esensial. Mereka hidup karena cinta, bukan karena materi. Selesai makan, Adam masih terus berbicara. Ia bercerita bahwa setiap malam, ibu dan anak itu mengaji bersama, bahwa ia berharap ada seseorang yang mengajarinya membaca Quran dengan tajwid yang benar. Lalu tiba-tiba, ia menatapku, matanya berbinar. "Om Raffi, Om tahu ngaji nggak?" Aku terdiam. Sebuah pertanyaan yang tampaknya sederhana, namun membuatku malu tak terkatakan. Aku menggeleng. Adam tidak menertawakan, hanya tersenyum lembut. "Nggak apa-apa, Pak, Om lah. Besok aku ajari ya. Yang penting niatnya baik." Aku tertawa. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun merasa bahwa seorang anak berusia 8 tahun bisa lebih berlapang dada daripada diriku. Kalimat itu terdengar seperti sebuah undangan. Bukan untuk mengajariku cara membaca Quran, tetapi untuk mengajariku cara membuka kembali pintu hati yang telah lama tertutup. Sebelum aku pergi, Aminah membungkuskan satu porsi kecil nasi untukku, mengatakan agar ku bawa pulang untuk menghangatkan hati di malam Ramadan. Aku menerimanya, tak berani menolak. Adam berlari hingga ke pintu, memberiku selembar kertas dengan gambar coret-coret 3 orang sedang makan nasi. Ada aku, ada ibunya, ada dia. Di bawah gambar itu, ia menulis dengan tinta yang agak gemetar. "Om Raffi sudah punya keluarga." Aku memegang kertas itu, hati terasa nyeri. Selama bertahun-tahun, aku hidup di tengah kantor dengan ratusan karyawan, di tengah pertemuan mewah, di tengah suara iya, dan tentu yang palsu. Namun, hanya seorang anak yang membuatku merasa dimiliki. Dalam perjalanan pulang, angin Jakarta menyelinap di antara pepohonan. Aroma asap dapur dari kejauhan masuk melalui jendela mobil. Aku duduk dalam kegelapan, melihat bungkusan nasi di tangan dan gambar di saku baju. Tiba-tiba, tenggorokanku tercekat, seolah di dalam potongan tempe sederhana itu terdapat seluruh dunia yang pernah kulupakan. Aku makan potongan tempe pertama dalam hidupku dengan tenggorokan yang tercekat. Ternyata kenyang itu mudah, tapi kehangatan hati harus diberikan oleh orang lain. Jika itu kamu di antara dua dunia, satu sisi adalah kemewahan yang dingin, sisi lain adalah rumah kecil namun penuh kasih sayang manusia. Apa yang akan kamu pilih untuk disebut sebagai cukup? Tinggalkan komentar 1 jika kamu percaya bahwa belas kasih dapat menghangatkan jiwa yang dingin. Atau 2 jika kamu masih mencari hal yang benar-benar menghangatkan hatimu. Karena terkadang Allah tidak memberi kita harta untuk bahagia. Dia mengirimkan kita hidangan sederhana agar kita belajar kembali cara mencintai, melatih cahaya. Sebuah pertemuan takdir. Aku masih ingat dengan jelas momen itu, ketika semuanya tampak biasa saja, lalu hanya dalam sedetik, duniaku terbalik. Jika kamu pernah mengalami perasaan di mana satu detail kecil secara tak terduga membuka seluruh pintu takdir, kamu akan mengerti mengapa aku tak bisa melupakan sore itu. Dan jika kamu masih meragukan tali tak terlihat yang menghubungkan orang-orang yang tampaknya asing, kamu bisa mencari cerita lain di saluran ini. Siapa tahu, kamu akan menemukan dirimu sendiri dalam sepotong takdir itu. Sore itu, Jakarta diguyur hujan. Aku duduk di rumah kecil Aminah, suara hujan berjatuhan di atap seng, aroma kain yang lembab dan teh jahe bercampur menjadi aroma hangat yang luar biasa. Adam sedang asik mewarnai di lantai, sementara Aminah duduk di samping mesin jahit tuanya,
dengan hati-hati menambal sepotong pakaian pelanggan untuk diserahkan besok. Pemandangan itu bagiku begitu biasa hingga terasa sunyi. Tetapi justru dalam kesunyian itu, Allah mengirimkan kepadaku sebuah tanda yang tak akan kulupakan seumur hidup. Aminah berdiri untuk membersihkan lemari kayu di samping dinding. Pintu lemari terbuka, dan sebuah Quran tua terjatuh ke lantai, sedikit mengenai kakiku. Suara jatuhnya pelan, tetapi membuat jantungku berdetak kencang. Aku membungkuk untuk mengambilnya. Kitab suci itu terbungkus dalam kain putih yang sudah menguning, sudut sampulnya usang, kertasnya kusam dimakan usia. Aku membukanya, tulisan Arab miring masih jelas meskipun telah pudar seiring waktu. Aroma kertas tua membuatku seolah mencium napas masa lalu, sebuah aroma yang sakral sekaligus akrab. Lalu ketika ku balik ke halaman terakhir, mataku terhenti. Ada sebuah tulisan tangan dengan tinta hitam yang sudah memudar. Semoga cahaya dan kebaikan Allah selalu menyertai orang yang menyimpan kitab ini. Tepat di bawahnya, aku melihat simbol kecil. 2 kelopak bunga melati yang saling bertautan. Jantungku seolah berhenti berdetak. Aku tahu lambang itu. Aku telah melihatnya ratusan kali di masa kecilku, di kartu ucapan Idul Fitri yang dikirim ibu, di sampul surat yang ibu tulis untuk kerabat, di buku catatan yang beliau gunakan untuk menulis doa setiap malam. 2 kelopak bunga melati yang saling bertautan, melati cahaya, simbol pribadi ibuku. Sebuah tanda yang hanya diketahui beliau dan aku. Aku gemetar membalik ke halaman sampul, memeriksa setiap detail, setiap goresan tinta. Tidak mungkin salah. Ini adalah tulisan tangan ibuku, goresan yang lembut dan miring ke kanan. Ciri khas beliau saat menulis doa. Aku seperti mendengar suara ibu bergema di kepalaku. Raffi, jika suatu hari kamu melihat bunga melati ini, ingatlah, itu adalah doa yang ibu kirimkan kepada orang yang pantas. Setiap kelopak adalah sebuah permohonan. 1 untuk belas kasih, 1 untuk keyakinan. Seluruh tubuhku serasa membeku. Aku melihat Quran di tanganku, air mata mulai menumpuk yang tak bisa kutahan. Aku bertanya pelan, Bu Aminah, Quran ini, apa Anda tahu asalnya? Aminah mendongak, sedikit bingung, lalu tersenyum tipis. Saya tidak menyangka Bapak akan memperhatikannya. Kitab suci ini adalah pusaka keluarga saya. Ibu saya pernah cerita, ketika beliau bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk seorang nyonya kaya di Menteng, beliau memberikan Quran ini kepada ibu saya saat ibu sakit parah. Aku merasakan darah di tubuhku berhenti mengalir. Menteng, tempat aku dibesarkan. Seorang pembantu rumah tangga, seseorang yang pernah disebutkan oleh ibuku dalam cerita-cerita lama. Aminah melanjutkan, suaranya lembut namun penuh rasa syukur. Nyonya itu sangat baik. Beliau bahkan meninggalkan sedikit uang untuk ibu saya agar bisa berobat. Ibu saya dulu memanggil beliau Bunda Cahaya karena beliau selalu memberikan bunga melati kepada siapapun yang dikunjungi. Yeay Bunda Cahaya. Aku menundukkan kepala, kedua tangan menggenggam erat Quran itu. Bunda Cahaya, itulah julukan yang dulu diberikan orang kepada ibuku karena beliau sering membawa seikat bunga melati putih setiap kali pergi beramal. Aku tercekat. Ruangan kecil itu berputar di mataku. Aku hanya mendengar detak jantungku sendiri berpadu dengan suara hujan deras yang jatuh di atap seng, seolah langit juga sedang menangis bersamaku. Aku bertanya, suaraku gemetar. Bu Aminah, apa Anda ingat nama nyonya itu? Ia berpikir sejenak lalu menjawab, tidak, ibu saya hanya bilang beliau sangat baik dan punya seorang putra bernama Raffi, sepertinya. Aku tak bisa lagi menyembunyikan emosi. Aku memeluk Quran itu di dada, air mata mengalir. Ibu, beliau pernah datang ke tempat ini, pernah membantu wanita ini, pernah meninggalkan sepotong doa di sini. Dan kini tempat itu justru menjadi tempat aku diselamatkan. Jika kamu pernah menyaksikan lingkaran karma tertutup di depan mata,
Kamu akan mengerti perasaanku, terkejut, bahagia, sekaligus sedih karena menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkanku. Dan jika kamu masih belum percaya bahwa keajaiban bisa terjadi tepat saat kamu kehilangan harapan, carilah cerita lain di saluran saya. Karena takdir memiliki bahasanya sendiri, dan ia akan berbicara saat kamu paling tidak menduganya. Aku bertanya pelan, apa Anda pernah berpikir, apakah beliau masih hidup? Aminah menggeleng. Ibu saya bilang beliau sudah kembali ke Allah sejak lama. Tapi sebelum meninggal, beliau berpesan, jika kamu bertemu seseorang yang menyimpan Quran ini, kamu harus percaya bahwa Allah sedang mengirimkan kebaikan padamu. Kalimat itu membuatku tak bisa duduk diam. Aku meletakkan tangan di atas kitab suci itu, berbisik. Ya Allah, ternyata doa ibu masih ada. Hanya saja aku sudah terlalu lama tersesat untuk menemukannya. Setiap kata, setiap napas seolah larut dalam suara hujan di luar sana. Aku tidak lagi merasa sebagai CEO sukses. Hanya seorang putra kecil duduk memeluk kembali doa ibunya di sebuah kontrakan sederhana. Di tengah kota Jakarta yang luas. Aminah menatapku, sepertinya merasakan emosi yang kurasakan. Ia bertanya pelan, Pak Raffi, Anda baik-baik saja? Aku mengangguk, berusaha tersenyum, tetapi suaraku tercekat. Saya baik-baik saja. Hanya saja terkadang Allah membiarkan kita menemukan diri kita dengan cara yang paling tidak terduga. Ia tidak sepenuhnya mengerti maksudku, tetapi senyum lembutnya menenangkan hatiku. Adam saat itu menghampiriku, duduk di sampingku, menatap Quran dengan rasa ingin tahu. Itu Quran ibu, aku mengangguk. Iya nak, Quran ini juga punya ibu saya dulu. Adam menatapku, matanya bersinar terang. Berarti Allah mempertemukan Om sama Qurannya lagi, ya? Aku tersenyum, suaraku selembut bisikan. Benar nak, dan mungkin juga untuk mempertemukanku kembali dengan jalan yang telah kulupakan. Ketika aku meninggalkan rumah Aminah malam itu, hujan sudah reda. Cahaya lampu jalan memantul di genangan air, setiap tetesnya berkilauan seperti ribuan kelopak bunga melati yang bertebaran di tanah. Aku menatap langit, melihat bulan sabit mulai mengintip dari balik awan. Di dalam hati, aku mendengar suara ibu bergema sekali lagi. Kamu akan tahu kapan doa ibu telah menyentuh orang yang pantas. Dan aku tahu, saat itu telah tiba. Orang sering berkata, keajaiban hanya datang pada momen yang luar biasa. Namun bagiku, keajaiban sejati dimulai ketika hidup kembali normal. Ketika tidak ada lagi petir yang mengguncang langit, melainkan hanya suara jarum mesin jahit, suara anak kecil mengaji, dan aroma teh jahe yang samar-samar di sore hari Jakarta. Jika kamu pernah mengalami kejadian yang menghancurkan hatimu, lalu tiba-tiba menyadari bahwa penyembuhannya bukanlah hal yang besar, melainkan hanya kehadiran sunyi seseorang di sisimu, mungkin kamu akan mengerti perasaanku saat ini. Sejak hari aku menemukan Quran tua dengan simbol dua kelopak melati, aku bukan lagi Raffi Nugraha yang dulu. Setiap pagi, aku datang ke kantor, memimpin rapat, menandatangani kontrak, berbicara dengan pemegang saham, semuanya berjalan seperti biasa. Tetapi jauh di lubuk hati, ada sesuatu yang telah bergeser. Dulu, saat pulang kerja, aku hanya ingin cepat-cepat pulang, menutup pintu, dan mematikan semua lampu. Sekarang, aku hanya ingin berbelok ke gang kecil di Tebet, tempat di mana ada kontrakan tua namun terhangat di dunia. Di sana ada Adam, bocah dengan senyum yang lebih cerah daripada papan iklan manapun di pusat kota. Di sana ada Aminah, wanita dengan mata seteduh fajar yang kulewatkan selama bertahun-tahun. Hari pertama aku kembali, Aminah tampak terkejut. Pak Raffi, kerjaan tidak sibuk? Aku tersenyum, menjawab pelan. Sibuk dah, tapi hati saya lebih tenang di sini. Ia hanya menatapku, lalu tersenyum, tidak bertanya lebih jauh. Dalam senyum itu, aku melihat pemahaman yang tak memerlukan kata-kata, sesuatu yang bahkan orang-orang yang bekerja denganku selama puluhan tahun pun tak pernah miliki. Sejak saat itu,
Aku datang ke rumah mereka hampir setiap hari, bukan untuk memberi, juga bukan karena kasihan. Aku datang karena aku membutuhkan mereka, membutuhkan kedamaian yang telah kutukar dengan terlalu banyak hal dalam hidupku, hingga akhirnya hilang. Sore hari sepulang kerja, aku sering membantu Amina memperbaiki mesin jahit lamanya. Ia duduk menjahit, aku membersihkan oli pada roda gila, sementara Adam duduk di samping kami membaca ayat-ayat suci dengan suara pelan. Ada hari di mana listrik padam, seluruh ruangan hanya diterangi oleh lampu minyak. Amina mengaji, aku mendengarkan dengan khidmat, dan menyadari cahaya yang selama ini kucari di tempat paling mewah, ternyata ada di sini, di rumah kecil ini. Suatu kali, aku mengantar Adam ke sekolah. Di perjalanan, bocah itu terus melontarkan pertanyaan polos. Om Raffi, kalau Allah sayang semua orang, kenapa masih banyak orang susah? Aku terdiam sejenak lalu menjawab, mungkin karena Allah ingin mengajarkan kita cara menjadi tangannya. Bocah itu mengangguk, tampak berpikir, lalu menggenggam tanganku erat-erat. Kalau begitu, Om sudah jadi tangan Allah ya? Aku tertawa, mengusap kepalanya. Belum nak, Om baru belajar. Aku berkata demikian, tetapi dalam hati aku tahu mungkin justru Adamlah yang mengajariku, bukan aku yang mengajarinya. Sore yang lain, hujan turun deras. Aku terjebak di rumah mereka karena banjir. Amina membuatkan teh, Adam duduk menggambar, sementara aku duduk diam memandangi tetesan hujan di jendela. Ia bertanya pelan, apakah Anda tidak merasa rumah saya terlalu kecil? Aku menggeleng. Sebaliknya, saya merasa hati saya menjadi lebih luas setiap kali berada di sini. Ia tertawa. Tawa itu tidak menunjukkan sosok wanita yang perlu dikasihani, melainkan sosok yang telah menerima segalanya dengan lapang dada. Aku teringat ibu. Ibuku juga pernah memiliki senyum seperti itu setiap kali selesai membaca Quran, menatapku dan berkata, terkadang cahaya tidak datang dari matahari, melainkan dari rasa syukur. Sejak hari itu, aku mulai mengaji lagi. Awalnya, aku masih canggung salah mengucapkan. Adam terkikik, sementara Amina dengan sabar membetulkanku kata demi kata. Perasaan itu, belajar kembali doa-doa yang kukira telah kulupakan, seperti kembali setelah perjalanan panjang yang tersesat. Aku tidak lagi merasa jauh dari Allah. Bukan karena aku telah menjadi lebih baik, tetapi karena aku telah belajar melihatnya dalam setiap hal kecil, dalam tawa Adam, dalam tatapan Amina saat ia menundukkan kepala berdoa, dan dalam kedamaian yang kutemukan kembali di hatiku. Suatu malam, ketika aku sedang melihat Adam berlatih menulis, bocah itu berlari memberiku selembar kertas kecil. Di atasnya, dengan tulisan tangan yang bulat, ia menulis, Om Raffi, terima kasih sudah datang, sekarang Om tidak sendirian lagi. Aku membaca tanpa bisa berkata-kata. Kertas itu gemetar di tanganku, tinta sedikit luntur karena ia menulis terburu-buru, tetapi setiap barisnya bersinar lebih terang daripada semua lampu di kota. Aku telah menerima ratusan hadiah, menerima tak terhitung ucapan selamat, penghargaan, medali, tetapi tak ada hadiah yang membuatku menangis seperti selembar kertas itu. Karena itu tulus. Karena itu datang dari hati. Malam itu aku tidak pulang, aku duduk di teras, melihat Adam tertidur dalam pelukan ibunya. Cahaya bulan menyinari jendela, memantul pada Quran di atas meja. Dua kelopak bunga melati kecil di halaman terakhir tampak bersinar lembut di bawah cahaya perak bulan. Aku berbisik pelan, seolah berbicara kepada ibu, Ibu, aku telah menemukan cahaya yang pernah ibu sebutkan. Ternyata, Allah tidak pernah meninggalkanku, hanya saja aku yang telah menjauhinya terlebih dahulu. Aku menyadari, segala yang pernah kupertaruhkan untuk mencapai puncak itu, uang, kekuasaan, ketenaran, tidak pernah benar-benar membuatku hidup. Hanya ketika aku duduk di rumah kecil ini, aku baru tahu bagaimana rasanya berada dalam anugerah. Keesokan harinya, saat meninggalkan rumah mereka, aku berhenti di depan gang, menoleh kembali untuk terakhir kalinya. Amina berdiri di ambang pintu, senyumnya tetap lembut, sementara Adam mengangkat tinggi-tinggi kertas gambar lamanya. Om, jangan lupa datang lagi besok. Aku mengangguk.
Di dalam hati muncul perasaan damai sekaligus takut. Damai karena telah menyentuh kasih sayang yang sejati. Takut karena tak tahu berapa lama aku bisa mempertahankannya. Saat mobil melaju, aku melihat melalui kaca spion, lampu minyak di meja masih menyala. Cahaya itu kecil, tetapi di dalam diriku, cahaya itu cukup besar untuk menerangi bahkan hari-hari tergelap. Ada malam-malam, orang tidak membutuhkan lampu kota untuk melihat jalan, karena di dalam hati mereka sudah ada cahaya lain. Cahaya iman, rasa syukur, dan takdir yang hanya bisa diatur oleh Allah. Malam itu adalah malam Idul Fitri, ketika Jakarta bersinar seperti galaksi di bumi. Suara takbir menggema di setiap jalan, berpadu dengan suara kembang api yang meledak di langit. Orang-orang saling berpelukan mengucapkan selamat, anak-anak tertawa riang, sementara aku hanya berdiri terdiam memandangi kerumunan itu, memeluk erat sebuah kotak kecil. Di dalam kotak itu terdapat sebuah mesin jahit baru dan Quran tua dengan simbol 2 kelopak melati. 2 benda itu bagi orang lain mungkin hanya hadiah materi dan buku agama. Tetapi bagiku, keduanya adalah jembatan antara masa lalu dan masa kini. Antara ibu yang telah tiada dan keluarga yang baru saja dipertemukan takdir kepadaku. Aku melangkah melalui gang kecil di Tebet, tempat lampu-lampu minyak berkelip seperti rangkaian bintang. Di depan rumah kecil itu, Adam sedang berlarian memegang lentera kertas. Melihatku, ia berseru, "Om Raffi datang, Om bawa kado ya?" Aku tertawa, mengusap kepala bocah itu pelan. "Iya, tapi bukan kado biasa, nak." Amina muncul di pintu, mengenakan gamis putih, kerudung yang lembut menutupi bahunya. Cahaya lampu kuning memantul di wajahnya, lelah namun damai, seperti seseorang yang telah melewati badai dan belajar tersenyum meskipun masih ada bekas luka. Ia berkata pelan, menundukkan kepala, "Selamat Idul Fitri, Pak Raffi." Aku menjawab, suaraku tercekat. "Mohon maaf lahir dan batin, Bu Amina, maaf. Karena baru sekarang, saya belajar cara mengucapkan terima kasih." Aku meletakkan kotak itu di atas meja kayu. Adam penasaran membukanya. Matanya berbinar melihat mesin jahit baru yang berkilauan di bawah cahaya lampu. "Ini? Buat ibu?" Aku mengangguk. "Ya. Tapi ini bukan hadiah, nak. Ini hanya doa lama yang baru saja kembali." Amina menatapku, matanya berkaca-kaca. Aku membuka kotak kedua, mengambil Quran tua itu. Ketika cahaya lampu menyentuh sampul buku, aku berkata pelan. Suaraku bergetar. "Bu Amina, ini bukan hadiah. Ini adalah doa ibu saya. Dan sekarang, saya kembalikan kepada orang yang telah menjaganya menggantikan beliau." Suasana di ruangan itu tiba-tiba hening. Amina meletakkan tangan di dada, air mata mengalir tanpa isakan. Aku melihat di matanya emosi yang tak bisa diungkapkan kata-kata. Mungkin ia juga merasakan bahwa dua jiwa, ibuku dan ibunya, sedang terhubung kembali melalui momen ini. Ia berkata pelan, "Subhanallah. Jadi selama ini Allah meminjamkan doa ibumu untuk menjaga keluarga kami." Aku mengangguk, berusaha tersenyum. "Yum." Dan malam ini doa itu kembali ke tempatnya. Kami duduk berdampingan di tengah ruangan yang diterangi lampu minyak. Adam duduk di tengah, tangan mungilnya menggenggam tanganku dan tangan ibunya. "Om, sekarang kita keluarga kan?" Aku menatap bocah itu, lalu menatap Amina. Mata Amina menunjukkan keraguan, sedikit kebingungan, tetapi juga ada sesuatu yang sangat percaya. Aku mengangguk pelan. "Benar, nak. Allah telah mengirimkanmu untuk mengingatkan paman bahwa keluarga bukan hanya darah, melainkan tempat hati disentuh." Adam tertawa, lalu mendekatkan bibirnya ke telingaku, berbisik. "Ibu bilang kalau seseorang datang karena Allah, maka dia pasti nggak akan pergi." Aku menggenggam tangannya erat-erat, air mata jatuh di punggung tanganku. "Paman janji tidak akan pergi kemana-mana, nak."
Setelah itu, Aminah mengambil kain putih, membentangkannya di tengah rumah, mengundangku untuk salat Id bersama. Suara takbir dari luar jalan berpadu dengan suara Quran yang ia baca, lembut seperti aliran air. Aku berlutut di samping mereka, hatiku dipenuhi kedamaian yang belum pernah kurasakan seumur hidupku. Ketika ia membaca Al-Fatihah, aku melirik ke samping, cahaya lampu minyak memantul di wajahnya, membuatku samar-samar melihat citra ibuku di sana, kelembutan yang sama, ketenangan yang sama dari seseorang yang pernah melalui malam-malam panjang dalam doa dan kesendirian. Ibu, aku memanggil dalam hati. Aku telah menemukan orang yang pernah ibu doakan, dan aku mengerti ternyata semua yang hilang dariku adalah untuk membimbingku sampai ke tempat ini. Ketika doa selesai, tidak ada satupun dari kami yang berkata-kata lagi. Kami hanya duduk diam, mendengarkan suara hujan yang turun, pelan di teras, dan aroma kayu yang lembab berpadu dengan aroma melati di ruangan itu. Aminah menyatukan kedua tangan, berkata pelan, "Terima kasih Pak Raffi, mungkin Allah tidak menjawab doa saya dengan kekayaan, tapi Dia menjawabnya dengan kedatanganmu." Aku menggeleng, suaraku tercekat. "Tidak Bu Aminah, Allah telah menjawab doaku dengan kalian berdua." Di luar, kembang api meletus dengan indah. Adam berlari keluar untuk menonton, sementara aku dan Aminah tetap duduk di dalam, saling menatap dalam diam. Di antara kilauan cahaya di luar pintu, aku samar-samar melihat dua kelopak bunga melati di halaman Quran, berkilauan seolah mekar kembali. Mungkin ibuku sedang tersenyum, bukan dari tempat yang jauh, melainkan di sini, melalui mata hangat wanita ini. Aku berbisik, seperti sebuah janji yang kukirimkan ke langit. "Ibu, aku sudah mengerti. Cinta, meskipun melewati bertahun-tahun, tetap akan menemukan jalan untuk kembali." Malam itu, aku meninggalkan rumah Aminah sangat larut. Gang Tebet diselimuti angin sejuk, setiap lampu minyak kecil masih menyala. Di perjalanan pulang, aku melihat kotak mesin jahit, melihat Quran, dan menyadari lingkaran takdir telah tertutup, tetapi juga baru saja membuka awal yang baru. Karena terkadang ketika Allah mengambil apa yang kita anggap segalanya, Dia hanya sedang menyiapkan tempat untuk meletakkan sesuatu yang pantas untuk disimpan selamanya. Saat mobil melintasi jembatan tua, aku masih mendengar samar-samar tawa Adam dan doa Aminah berbaur dalam angin. Aku tersenyum, berbisik dalam hati, "Terima kasih Ibu, karena telah menanam doa itu di tanah ini. Dan terima kasih Allah, karena telah mengizinkanku menemukannya." Orang sering berkata, sebuah doa yang tulus dapat melintasi waktu dan takdir, lalu kembali tepat ke tempat yang seharusnya. Aku pernah meragukan hal itu, hingga aku melihat plakat di hadapanku, tulisan besar menonjol di bawah sinar matahari pagi, Yayasan Melati Cahaya. Dan di bawah tulisan itu ada dua kelopak bunga melati kecil yang saling bertautan. Simbol yang pernah digambar ibuku, melambangkan kasih sayang, iman, dan kelahiran kembali. 1 tahun telah berlalu sejak malam Idul Fitri yang menentukan itu. Jakarta kini memasuki musim Ramadan yang baru. Tetapi bagiku, ini bukan lagi bulan menahan lapar dan bekerja sebagai kewajiban, melainkan bulan rasa syukur. Kontrakan kecil di Tebet kini telah berbeda. Aminah masih hidup sederhana, tetapi kini ia telah menjadi pengajar menjahit bagi puluhan wanita muda di lingkungan itu. Mereka yang pernah ditinggalkan oleh kehidupan. Adam duduk di kelas 4, terpilih sebagai murid teladan di sekolahnya. Dan aku berhenti menghitung rekening bank, berhenti mengejar peringkat, dan mulai menghitung senyuman yang bisa kubuat. Pagi ini aku keluar dari mobil memegang naskah pidato untuk peresmian Yayasan Melati Cahaya. Lokasinya adalah sebuah bangunan kecil yang baru saja kubeli di pusat Tebet, tempat yang sebelumnya adalah bekas pabrik jahit tua. Kini, tempat itu telah berubah menjadi pusat pelatihan keterampilan gratis bagi para janda dan anak yatim. Ketika aku melangkah masuk, wajah-wajah ceria bermunculan. Wanita yang dulu malu-malu memanggilku Pak, kini berdiri di podium,
mengajar cara menjahit baju kurung untuk gadis-gadis lain. Amina masih dengan kerudung abu-abunya, tetapi matanya bersinar dengan keyakinan baru. Ia melihatku, mengangguk pelan, senyumnya damai. Allah memang tahu kapan waktu yang tepat, katanya. Aku tersenyum, membalas. Dan terkadang waktu yang tepat itu datang setelah kita kehilangan semua yang kita anggap penting. Acara dimulai. Para tamu memenuhi ruangan kecil itu, sebagian besar adalah penduduk setempat. Orang-orang yang menyaksikan aku, seorang CEO yang dulu jauh, kini berdiri di tengah mereka sebagai orang biasa. Di podium, bendera putih dengan cetakan 2 kelopak melati berkibar tertiup angin. Ketika dipersilakan berpidato, aku melangkah maju, memegang mikrofon dengan hati yang tiba-tiba tercekat. Aku tidak membaca naskah yang sudah disiapkan. Aku hanya mengucapkan apa yang datang dari hati. 1 tahun yang lalu, saya adalah orang yang kehilangan iman. Saya punya uang, punya kekuasaan, punya segalanya, kecuali kedamaian. Saya tidak tahu apa itu rezeki yang sesungguhnya, sampai Allah membimbing saya ke sebuah rumah kecil di Tebet, tempat di mana seorang bocah mengajari saya mengaji kembali, dan seorang wanita mengajari saya cara berdoa dengan ketulusan. Semua orang terdiam. Aku melihat Aminah menundukkan kepala, sementara Adam duduk di barisan depan, matanya terbuka lebar. Aku melanjutkan, hari ini saya tidak meresmikan sebuah organisasi. Saya hanya mengembalikan sebuah doa yang pernah ditulis ibu saya di Quran tua, kalimat yang telah terukir di hati saya. Semoga cahaya dan kebaikan Allah selalu menyertai orang yang menyimpan kitab ini. Dan saya tahu cahaya itu telah menemukan tempatnya untuk tinggal tepat di dalam hati orang-orang yang duduk di sini. Suasana pecah dalam tepuk tangan. Tetapi bagiku, momen terindah bukanlah tepuk tangan itu, melainkan saat aku bertemu tatap dengan mata Aminah, sunyi, terharu, dan penuh kebanggaan. Setelah acara, Adam berlari memelukku erat-erat. Om Raffi, guru di sekolah bilang, kalau kita bantu orang, malaikat akan tulis nama kita di langit. Aku tertawa, mengusap kepalanya. Kalau begitu, mungkin nama kita bersebelahan di sana. Bocah itu tersenyum cerah, lalu tiba-tiba berkata, suaranya polos namun membuat hatiku terdiam. Om, kalau ibu bahagia, berarti doa ibu nggak hilang kan? Aku melihat Aminah yang sedang tertawa berbicara dengan beberapa peserta pelatihan di kejauhan lalu menjawab pelan. Dak nak, doa tidak pernah hilang, itu hanya berputar melalui jalan yang sangat panjang. Lalu kembali ketika kita siap menerimanya. Sore itu, ketika semua orang telah pulang, hanya tersisa kami bertiga duduk di ruangan yang diterangi cahaya senja. Aminah meletakkan Quran tua di atas meja, mengusap pelan halaman terakhir, tempat 2 kelopak melati masih ada. Ia berkata pelan, saya pernah berpikir Quran ini adalah kenang-kenangan dari ibu saya. Tetapi sekarang, saya yakin ini adalah jembatan antara 2 ibu. Ibu Anda dan ibu saya, 2 orang yang mengirimkan doa agar anak-anak yang tersesat dapat menemukan satu sama lain. Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya menggenggam tangannya pelan, bukan dengan janji melainkan dengan rasa syukur yang mendalam. Di luar, Adam duduk menggambar. Di atas kertas itu ada gambar 3 orang berdiri di bawah pohon. Di atasnya ada bulan sabit dan tulisan. Doa tidak hilang, hanya berpindah hati. Saat matahari terbenam, suara azan maghrib terdengar dari masjid di ujung gang. Kami pun berdiri untuk salat. Dalam momen menundukkan kepala menyentuh tanah, aku merasakan dengan jelas satu hal. Semua yang terjadi dalam hidup ini, baik menyakitkan maupun lembut, adalah cara Allah mengajar kita untuk menjadi dewasa. Aku pernah bertanya mengapa ibu pergi begitu cepat, mengapa aku harus kesepian, mengapa takdir membawaku ke sini. Dan hari ini aku punya jawabannya, karena hanya ketika kita kehilangan segalanya, kita belajar cara menemukan kembali iman. Setelah salat, aku melangkah keluar ke teras. Angin Tebet berhembus pelan, membawa aroma melati dari suatu tempat.
Aku mendongak, menatap langit yang telah berubah menjadi ungu gelap. Pada saat itu, aku mendengar seperti suara ibu berbisik dalam angin. Kamu telah melakukannya dengan baik, Raffi. Doa ibu telah sampai ke tempat yang seharusnya. Aku menutup mata, tersenyum tipis. Adam berlari memeluk kakiku, sementara Amina berdiri di pintu, matanya berkilauan dalam senja. Pada saat itu, aku tahu bahwa lingkaran iman telah tertutup, tetapi perjalanan kasih sayang masih terbuka lebar. Aku menoleh ke arah mereka, berkata pelan, terkadang untuk menemukan Allah, kita tidak perlu menatap ke langit, melainkan hanya perlu menunduk melihat kasih sayang di mata seorang anak. Langit Jakarta perlahan berubah menjadi malam. Bintang-bintang berkilauan menyinari atap rumah Tebet, dan di dalam hatiku, sebuah doa terus berjalan. Tidak tersesat, hanya sedang mencari hati lain yang menunggu untuk diterangi seperti diriku.